Halo sahabat cerita, kembali lagi nih dalam alur film jadul dari Wahana Cerita. Film jadul kali ini adalah salah satu film action paling keren di zamannya nih. Film yang berjudul Speed ini dibintangi aktor legend dan ganteng Keanu Reeves dan si cantik Sandra Bullock. Gak usah panjang lebar lagi deh, yuk kita simak alur filmnya. Oh iya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya jika kalian suka dengan video dari Wahana Cerita ini. Film dimulai ketika lift sebuah kantor mengalami kerusakan sehingga orang yang berada di dalamnya terjebak dan berada dalam bahaya. Ternyata itu adalah ulah dari seorang laki-laki tua yang memang sengaja memutuskan kabel lift dengan bom dengan tujuan meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Jika tidak, ia akan memutus rem darurat dari lift tersebut sehingga 13 orang yang terjebak di dalam lift itu akan jatuh dan tewas. Para polisi yang dipimpin oleh Mac datang langsung mencari pelaku dan juga bom tersebut. Dua polisi yaitu Harry dan Jack ditugaskan mencari dan menonaktifkan bom itu. Jack mempunyai firasat si pelaku tetap akan meledakkan lift itu meskipun ia telah menerima uangnya. Jack dan Harry lalu berinisiatif mengikat lift pada sebuah tiang untuk menahan jika lift jatuh. Si lelaki tua yang tahu rencana mereka marah dan langsung meledakkan bom sehingga lift itu terjatuh. Untungnya tiang tadi berhasil menahannya. Namun, Jack dan Harry harus segera mengeluarkan orang-orang di dalam lift karena tiang itu tak akan kuat menahan lift terlalu lama. Semua penumpang berhasil keluar. Tersisa satu wanita yang ketakutan. Untungnya, Jack berhasil mengeluarkannya sebelum lift itu terjun ke bawah gedung. Kemudian Jack dan Harry mengejar si pelaku yang menurut Jack tak jauh dari lokasi. Dan benar saja, ketika Jack dan Harry menuju lift barang, mereka langsung dihujani tembakan oleh si pelaku. Hingga akhirnya Harry dan Jack terjatuh ke dalam lift. Jack yang terakhir jatuh akan ditembak. Beruntung, pelurunya habis. Ketika Jack akan menyerang balik, laki-laki tua itu menyandera Harry dan mengancam akan meledakkan mereka semua. Jack kemudian menembak kaki Harry agar si laki-laki tua itu melepaskannya. Kemudian laki-laki tua itu keluar gedung dan tak lama bom itu pun meledak bersamanya. Esoknya, Jack dan Harry diberi penghargaan oleh kepolisian. Namun ternyata si laki-laki tua tadi masih hidup dan menyaksikan acara tersebut via televisi. Beberapa hari setelahnya, Jack yang sedang berada di sebuah kafe disapa oleh temannya Bob yang merupakan seorang supir bus. Jack yang hendak masuk ke mobil kaget karena bis yang dikendarai Bob tiba-tiba meledak. Kemudian ada suara berdering di telepon umum. Ketika Jack mengangkatnya, ternyata itu dari si laki-laki tua. Ialah yang telah meledakkan bis yang dikendarai Bob sebagai peringatan kepada Jack karena telah menggagalkan rencananya sebelumnya. Ia juga memberitahu Jack ada sebuah bis lagi yang akan diledakkan jika ia tidak menerima uang tebusannya sebelum jam 11 siang. Jack juga diberitahu kalau bom dalam bis akan aktif ketika kecepatan bis itu sudah melewati 50 mil per jam. Dan jika bis itu berjalan di bawah kecepatan 50 mil per jam, maka bom itu akan otomatis meledak. Jadi, bis itu harus tetap berjalan di atas kecepatan 80 km per jam apapun yang terjadi jika ingin penumpang di dalamnya selamat. Jack pun yang mendengar hal tersebut langsung buru-buru pergi mencari bis tersebut, yang sebelumnya memang sengaja sudah diberitahu laki-laki tua itu. Di tempat lain, seorang wanita cantik bernama Annie mengejar bis yang akan ditumpanginya. Ternyata bis itulah yang akan menjadi sasaran dan sedang dalam pengejaran oleh Jack. Sang supir yang bernama Sam dan semua penumpang di dalamnya tak ada yang tahu kalau mereka sedang dalam bahaya.
Jack yang berhasil menemukan bis itu berusaha menghentikannya, namun Sam terus melaju karena ia tidak mau menaikkan orang di sembarang tempat. Jack pun menghentikan paksa mobil yang lewat untuk bisa mengejar bis. Sayangnya bis itu telah melampaui kecepatan 50 mil per jam, yang artinya bom di dalamnya telah aktif. Jack yang menyuruh pemilik mobil memberitahu Sam kalau ada bom dalam bisnya malah menyebabkan Sam menurunkan kecepatannya. Jack yang akhirnya menyadari kalau bom telah aktif segera memberitahu Sam agar kecepatan bis tetap di atas 50 mil per jam. Kemudian Jack pun berusaha memasuki bis. Masalah baru muncul. Di dalam bis ternyata ada seorang penjahat yang mengira Jack akan menangkapnya. Ketika Jack berusaha menjelaskan kalau ia ke situ bukan untuk menangkapnya, salah seorang penumpang menyergapnya. Sayangnya, hal ini justru malah membuat Sam tertembak dan bis menjadi hilang kendali. Annie pun langsung berinisiatif mengambil alih kemudi. Ketika Annie mencoba menghentikan bis, Jack yang berhasil membekuk si penjahat tadi akhirnya terpaksa memberitahu semua penumpang kalau di dalam bis ada bom. Tidak boleh ada yang turun juga. Jika tidak, bis akan diledakkan. Jack yang kemudian berusaha menjinakkan bom dengan bantuan Harry mendapat masalah baru. Lalu lintas di depan macet, sehingga Annie disuruh melewati bahu jalan dan terpaksa menabrak mobil lain dan rambu-rambu lalu lintas agar kecepatan bis tidak berkurang. Annie yang kaget ketika seorang wanita menyeberang mendadak berpikir ia menabrak seorang bayi. Ternyata itu hanyalah minuman kaleng yang ditaruh dalam kereta dorong. Annie pun hampir menabrak bocil-bocil yang akan menyeberang. Untungnya, ia berhasil menghindar. Dengan bantuan Meg dan patroli polisi yang mengawal, bis lalu diarahkan menuju ke jalan tol yang lebih aman dari kemacetan. Tak lama kemudian, si laki-laki tua menelpon Jack. Dengan sedikit negosiasi, akhirnya ia mengizinkan Sam yang terluka untuk keluar dari bis. Sayangnya seorang nenek bernama Helen memaksa ingin keluar. Akibatnya, si laki-laki tua meledakkan bom yang diletakkannya di pintu. Helen pun akhirnya tewas. Suasana di dalam bis pun semakin mencekam dan terjadi sedikit keributan. Untungnya, Jack berhasil menenangkan mereka. Ketegangan semakin bertambah ketika mereka mengetahui jalan tol tersebut ternyata belum selesai, di mana ada celah di antara jalan tol itu. Jack lalu menyuruh Annie lebih mengebut lagi, dengan harapan bis itu bisa melewati jalan yang bercelah tadi. Bis pun melaju dengan kecepatan maksimal, dan akhirnya itu berhasil melewati celah jalan tersebut dan mereka pun selamat. Jack lalu mendapat ide. Ia lalu menyuruh Annie mengubah arah bis ke arah bandara agar lebih mudah dan tidak ada hambatan di jalan seperti sebelumnya. Si laki-laki tua lalu menelpon Jack lagi untuk meminta uang tebusannya. Jack lalu meminta untuk turun agar bisa memberitahu Meg apa yang diinginkan si laki-laki tua sebagai tebusannya. Ternyata Jack berusaha untuk menjinakkan bom di bawah bis. Dengan bantuan Harry, ia berusaha memotong kabel yang benar agar bom tidak meledak. Kabar baiknya, akhirnya polisi mengetahui identitas laki-laki tua tersebut. Ternyata ia adalah seorang pensiunan polisi juga yang bernama Howard Payne. Para polisi pun bergegas menuju ke kediamannya. Ketegangan berlanjut. Tali yang menahan Jack putus. Ia lalu terpaksa menusukkan obeng ke dalam tangki bensin agar bisa bertahan. Walaupun ia berhasil selamat, namun sayangnya bensin bis menjadi bocor, sehingga bis tidak akan bisa berjalan lebih lama lagi. Dan jika bis berhenti, maka tamatlah mereka semua. Di tempat lain, polisi yang dipimpin Harry mengepung kediaman Payne yang dibuat kecewa karena ia tidak ada di sana. Justru mereka malah dijebak dan bom pun meledak. Tak lama ketika Harry dan yang lainnya berada di dalam, Harry dan yang lainnya pun tewas.
Tak lama Howard menelpon Jack lagi dan menyuruh Jack untuk segera menaruh uang yang ia minta ke dalam suatu tempat. Jika tidak, ia akan meledakkan mereka semua. Jack yang menyadari kalau Howard bisa mengawasi mereka yang di dalam bis, menyadari kalau laki-laki tua itu pasti menaruh kamera di suatu tempat di dalam bis. Ia lalu menyuruh semua penumpang untuk diam agar ia bisa mengelabui Howard dengan mengira kalau di dalam bis baik-baik saja. Ia lalu menyuruh Meg untuk merekam kamera di dalam bis dan kemudian memutar ulang terus-menerus agar Howard mengira semua masih dalam kendalinya. Dengan bantuan wartawan yang sedang meliput saat itu, mereka berhasil melaksanakan rencana itu. Ketika Howard mengira semua penumpang sedang terdiam, polisi dan Jack mengeluarkan semua penumpang hingga tersisa Jack dan Annie saja. Sekarang, tinggal Jack dan Annie yang harus mencari cara agar mereka bisa keluar dengan selamat. Setelah mengikat setir bisnya agar tetap bisa berjalan lurus, Jack dan Annie pun akhirnya bisa berhasil keluar dari bis dengan selamat. Bis yang melaju kencang itu pun akhirnya bertabrakan dengan pesawat. Howard yang baru menyadari kalau ia gagal lagi, lalu marah dan bergegas pergi. Ternyata ia mengincar Annie yang ditinggal sendiri. Howard menyamar menjadi polisi untuk bisa membawa Annie bersamanya. Polisi masih menunggu pergerakan uang yang akan dibawa Howard di tempat yang sudah diminta sebelumnya. Ternyata, tanpa sepengetahuan polisi, Howard sudah bergerak membawa uang itu. Jack pun langsung bergegas mengejarnya. Ketika ia berhasil mengejarnya, ternyata Annie dijadikan alat untuk membawa uang itu. Howard juga menaruh bom di badan Annie untuk mengancam Jack agar ia tidak leluasa mengejarnya. Howard lalu membawa Annie ke sebuah kereta untuk kabur, namun Jack berhasil diam-diam masuk ke dalam kereta. Howard dengan dingin menembak masinis kereta agar kereta melaju sendiri sesuai rencananya. Howard yang terlanjur senang mengira semua rencananya berhasil, langsung marah dan mengejar Jack ke atas kereta. Ternyata karung yang ia bawa bukan berisi uang, melainkan sejenis balon yang berisi cat yang muncrat ke mukanya ketika ia membuka karung itu. Pertarungan di atas kereta pun terjadi. Jack yang lebih muda ternyata malah terdesak oleh Howard. Namun justru ini dimanfaatkan Jack dengan menahan kepala Howard yang akhirnya menabrak lampu di lorong kereta. Howard pun tewas mengenaskan dengan kehilangan kepalanya. Tegangan belum berhenti setelah ia melepaskan bom di tubuh Annie. Meg menelpon lewat radio kereta dan memberitahu kalau jalur kereta tersebut belum selesai dan ia harus segera memberhentikan kereta. Sayangnya, rem darurat kereta menjadi tidak berfungsi karena ditembak oleh Howard tadi. Selain itu, kondisi tangan Annie yang masih terborgol menambah masalah lagi. Jack yang tidak mau meninggalkan Annie sendirian pun akhirnya pasrah. Sambil berpelukan seperti Teletubbies, mereka bertahan dari benturan akibat kereta yang melaju tak terkendali. Beruntung mereka berdua akhirnya selamat. Film pun tamat. Jika kalian ingin menyaksikan ketegangan sepanjang menonton film Speed ini recommended banget buat kamu tonton full ya guys. Oke, sampai jumpa lagi dalam alur cerita film dari Wahana Cerita selanjutnya ya. Jangan lupa tonton video lain yang tak kalah seru dari Wahana Cerita. Sampai jumpa.